Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wasaubihi ajma'i amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi kelompok dengan judul makalah peran orang tua dan guru dalam membimbing permainan anak usia dini melalui daring atau online. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen Farida Rohayani MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan alat permainan edukatif, dan juga saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama kelompok 1 akan menyampaikan terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Neneng Hajratul Laila dengan NIM 190110048. Baiklah, langsung saja pada penyampaian materinya. Baiklah, yang pertama poin A yaitu peran orang tua. Masa balita adalah emas tumbuh kembang seorang anak, bukan hanya jasmani tetapi juga jiwa dan kehidupan sosialnya. Salah asah, salah asi, dan salah asuh bisa buruk akibatnya. Pola asuh yang tepat bagi si kecil akan mempengaruhi kehidupannya kelak. Pemberian asah, asih, asuh yang tepat dapat mempengaruhi karakter anak. Peran orang tua bagi pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dan dasar-dasar untuk mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Peranan orang tua dalam mengarah anak sangat penting sehingga diperoleh kesenangan dan kepuasan, terutama dalam menemukan jenis-jenis mainan yang tepat untuk perkembangan totalitas kepribadian anak. Amat penting. Selama ini ada yang mengukur perkembangan anak hanya dari sudut kecerdasan atau bukti pencapaian akademiknya saja. Namun di kemudian hari terbukti bahwa di lapangan kerja kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur keberhasilan anak. Ada kematangan perkembangan yang lain yang mempengaruhi, yaitu kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya. Bagi anak, peran orang tua adalah sebagai teman bermain sekaligus alat pemainnya. Itu sebabnya orang tua harus peka dan tanggap. Peka artinya tahu kapan anak masih mau bermain atau tidak. Orang tua harus mengetahui karakteristik anak karena ada anak yang aktif dan diam. Pada anak yang aktif, tentu kita tidak dapat memaksanya untuk diam di tempat saja. Orang tua sebagai pendidik anak idealnya harus merencanakan dan menyusun kegiatan anak di siang hari untuk bermain sejak mereka bayi hingga mereka berusia remaja. Sebagaimana dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak, harus menjadi guru yang hebat bagi mereka. Orang tua yang memiliki prinsip masa bodoh akan berpotensi menghancurkan masa depan anaknya sendiri.
Orang tua juga adalah psikologi terbaik bagi anak, karena dialah orang yang selalu mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan orang tua ketika bermain dengan anak. Yang pertama, pastikan jadwal kesibukan orang tua sehari-hari masih dapat waktu luang yang cukup untuk bermain bersama anak. Yang kedua, mendukung kreativitas bermain anak sejauh apa yang diperbuat anak dalam permainan, seperti perbuatan yang kurang sopan, tidak karungan, tidak menyakiti, dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membimbing dan mengawasi anak dalam bermain, tetapi tidak berlebihan. Yang keempat, lakukan kegiatan bermain sepanjang anak merasa senang dan tertarik. Yang kelima, fasilitasi si kecil dengan bola dan yang ukuran dan bobotnya sesuai. Tujuannya adalah agar aktivitas bermain bola berjalan dengan baik. Yang keenam, kalau anak terlihat sangat kerajinan dengan bola, berilah kebebasan selama hal itu tidak mengganggu pertumbuhan fisik maupun kepribadiannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Neneng Hajaratul Lailah, yaitu adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih arena bermain yang tepat untuk anak usia dini sebagai berikut, yaitu ada 5 tahap atau ada 5 faktor. Yang pertama, kebersihan, pemilihan tempat bermain atau permainan yang bersih untuk kegiatan bermain bagi anak agar mereka nyaman, dan tujuannya itu meminimalkan timbulnya penyakit pada anak. Yang kedua, faktor keamanan, di mana keamanan itu sangat penting, di mana kita harus lihat dari bentuk permainannya, apakah dalam bentuk permainan itu akan melukai anak tersebut ataukah tidak. Terus yang ketiga yaitu kesesuaian, di mana memilih permainan yang sesuai dengan usia anak dan kemampuan dan kebutuhan anak untuk bertujuan yang akan tercapai. Dan yang keempat yaitu faktor kualitas, di mana faktor kualitas permainan berhubungan erat dengan unsur keselamatan anak dalam bermain maupun menghindari terjadinya kecelakaan saat bermain. Sedangkan kualitas orang tua adalah sebagai pendamping anak ketika anak bermain. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor kapasitas. Faktor kapasitas yang dimaksud adalah luas ruangan bermain sesuai dengan jumlah anak yang akan bermain, sehingga anak tidak akan merasa mendesak-desak atau merasa kepanasan sehingga membuat mereka tidak nyaman. Tidak ada artinya kalau tidak dipengaruhi. David Berry dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi
menjelaskan bahwa peran adalah sebagai pemberian harapan yang dikenal dalam individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ataupun peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua dapat diartikan sebagai ayah ibu kandung, orang yang dianggap orang tua, orang yang dihormati di kampung tetua, atau orang tua di sini adalah ayah atau ibu yang memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak dan tanggung jawab dalam suatu keluarga untuk tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang tua merupakan komponen dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, yang secara sadar mendidik anaknya untuk mencapai kedewasaan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Miftahul Hairah. Orang tua memiliki peran paling besar dalam perkembangan anak. Nah, di sini peran orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi. Sebagian orang tua bekerja dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bahkan ada juga orang tua yang menghabiskan suatu sebagian besar waktunya untuk bekerja sehingga hanya memiliki sedikit waktu bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Meski dengan waktu yang sedikit, orang tua bisa memberikan perhatian yang berkualitas dengan fokus menemani anaknya, seperti mendengarkan cerita, bercanda, atau bersanda gurau. Nah, yang kedua yaitu orientasi pada proses. Partisipasi orang tua didorong untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses pendidikan, antara lain perencanaan kurikulum, memilih buku yang diperlukan sekolah, seleksi guru, dan membantu menentukan standar tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu orientasi pada perkembangan. Orientasi ini membantu orang tua untuk mengembangkan keterampilan yang berguna bagi mereka sendiri, anak-anaknya, sekolah, guru, keluarga, dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan ketertiban orang tua. Nah, jadi peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan aktivitas kegiatan bermain anak. Hendaknya orang tua mampu membimbing anak saat bermain. Hendaknya orang tua mampu membimbing anak saat bermain agar berada dalam dunianya secara aman dan nyaman. Orang tua memberikan kebebasan untuk memiliki permainannya sendiri serta teman-teman sepermainannya, tetapi orang tua tetap bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini orang tua tetap menjamin agar pilihan anak tersebut tetap, sehingga teman-teman dan sahabatnya memberikan angin segar dan pengaruh yang sehat bagi pertumbuhan dan arah kedewasaannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentase dari Saudari Dini. Orang tua memiliki peran paling besar untuk memengaruhi anak pada saat anak peka terhadap pengaruh luar serta mengajar selaras dengan tempo sendiri. Dalam proses perkembangan anak, peran orang tua adalah yang pertama mendampingi. Sebagai orang tua, bekerja dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bahkan ada juga orang tua yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja sehingga hanya sedikit memiliki waktu bersama berkumpul untuk bertemu dengan keluarganya. Meski dengan waktu yang sedikit, orang tua bisa memberikan waktu perharian yang berkualitas dengan fokus menemani anak, seperti mendengarkan cerita, bercanda, atau bersenda gurau. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi adalah hal yang penting dalam hubungan orang tua dan anak, karena komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan keinginan, harapan, dan respon masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan
kepada anak. Kesempatan dapat memaknai sebagai suatu kepercayaan dari orang tua. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, mengekspresikan, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan. Kemudian yang keempat yakni mengawasi. Tentunya pengawasan yang dimaksud bukan berarti dengan memata-matai dan main curiga, tetapi pengawasan yang dibangun dengan dasar komunikasi dan keterbukaan. Kemudian yang kelima, mendorong atau memberi motivasi. Motivasi bisa muncul dari diri individu maupun dari luar individu. Setiap individu merasa senang apabila diberikan penghargaan dan dukungan atau motivasi. Kemudian yang terakhir yakni mengarah. Potensi seorang anak akan berkembang melalui pengalaman atau rangsangan yang diterimanya. Akan tetapi tidak semua potensi itu dapat berkembang tanpa pengayaan pengalaman dan akan mencari pengalaman tersebut bila menurutnya itu menyenangkan. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari. Melanjutkan pemateri tentang peranan orang tua. Orang tua seharusnya mereka sangat mengerti bahwa anak tidak hanya membutuhkan fasilitas berbentuk barang saja, tetapi juga bentuk perhatian, arahan, bimbingan, motivasi, dan lain-lainnya. Di sini beberapa peranan orang tua antara lain peran sebagai fasilitator, peran sebagai motivator, dan peran sebagai bimbingan atau pengajar. Nah, yang pertama itu sebagai fasilitator. Nah, orang tua bertanggung jawab atas menyelesaikan diri anak untuk terlibat dalam bentuk belajar di rumah, mengembangkan keterampilan belajar yang baik, memajukan pendidikan dalam keluarga, penyediakan sarana prasarana seperti alat belajar, buku-buku, alat tulis, dan lainnya. Selanjutnya, peran sebagai motivasi. Nah, orang tua akan memberikan motivasi kepada anaknya dengan cara meningkatkan motivasi, mengendalikan stres yang berkaitan dengan sekolah, mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diraih oleh anak. Nah, selanjutnya itu ada peran sebagai pembimbing atau pengajar. Orang tua akan memberikan pertolongan kepada anak dengan membantunya belajar melalui memberikan penjelasan pada bagian yang sulit dimengerti oleh anak. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua untuk merangsang minat atau untuk memberikan motivasi kepada anak untuk giat belajar. Rangsangan tersebut merupakan dorongan ekstrinsik. Yang pertama itu memberikan perhatian, yang kedua memberikan hadiah, yang ketiga memberikan pengarahan, dan yang terakhir memberikan hukuman. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya menyerahkan kepada moderator. Baik, kita akan lanjut pada poin B, yaitu peran guru dalam permainan anak. Orang tua anak itu adalah guru. Peran guru dalam kegiatan bermain dalam tatanan sekolah atau kelas sangat penting di situ. Guru harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator penyelenggara dalam pembelajaran atau proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan di sini ada beberapa peran guru, di antaranya yang pertama, guru berperan sebagai pengamat, melakukan elaborasi, sebagai model, dan melakukan perencanaan. Yang kedua, guru harus melakukan elaborasi, yang dimana ketika seorang anak sedang bermain sebagai seorang dokter, maka guru harus memfasilitasi mereka dengan memberikan alat-alat berbentuk miniatur. Bisa juga seorang guru menyediakan sebuah gambar atau mencarikan sebuah gambar seorang dokter yang sedang menghadapi penderita kurang gizi. Yang ketiga, yaitu guru yang menghargai bermain akan menjadi
atau akan berusaha menjadi model dalam kegiatan bermain anak. Yang keempat yaitu guru sebagai evaluator kegiatan bermain. Guru bertugas sebagai pengamat dan melakukan penilaian terhadap sejauh mana kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak akan memenuhi atau akan membantu memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu guru berperan sebagai perencana. Nah, di sini guru harus melakukan perencanaan suatu pengalaman yang baru terhadap murid-murid agar anak-anak itu terdorong untuk mengembangkan minat mereka.